Pemirsa, di tengah kemegahan infrastruktur ibu kota, perahu eretan masih dimanfaatkan warga untuk penyeberang di bantaran Kali Cagak antara Kapuk Muara dengan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak warga yang memilih menggunakan perahu eretan karena lebih efisien. Dan berikut adalah laporan Naura Syafika. Di tengah hiruk pikuk Jakarta masih ada moda transportasi tradisional yaitu perahu eret yang menjadi salah satu andalan dari warga yang ada di Muara Karang, Jakarta Utara untuk menyeberang ke Kapuk Muara, Pluit hingga ke Pantai Indah Kapuk. Dan bisa dilihat pemirsa, untuk warga yang menyeberang ini penuh sekali dengan kendaraan roda 2 dan sekali menyeberang ini kita untuk perahunya bisa membawa 10 hingga 13 kendaraan roda 2. Dan tidak hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa dibawa oleh perahu eret ini, ada gerobak yang juga bisa ikut ditampung oleh perahu eret ini. Dan juga pastinya untuk warga yang di sini kenapa memilih menggunakan perahu eret untuk menyeberang ke Kapuk Muara atau ke tujuannya, dikarenakan ini dapat memangkas perjalanan mereka dari 10 hingga 15 menit hanya menggunakan uang Rp2.000. Dan untuk perahu ini berukuran 2x5, jadi bisa kita lihat memang sedikit kecil, jadi dari warga ini harus menjaga keseimbangannya juga supaya tidak terjatuh ke Kali Cagak yang ada di Jakarta Utara ini. Dan pemirsa, kita akan segera sampai ke penyeberangan yaitu di Kapuk Muara. Cepat sekali, tidak sampai 2 menit kami sudah sampai dan sudah bersiap untuk segera menyeberang ke Kapuk Muara. Oke, kita sudah sampai dari Muara Karang ke Kapuk Muara, sangat singkat sekali dan sangat efektif. Dari Jakarta, Naura Syafika, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik saat momen peluncuran Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin kemarin saat pidato Presiden Prabowo Subianto menyebut hubungan PDIP dan Partai Gerindra seperti kakak adik. Komentar Prabowo disambut senyum sumringah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Pidato Presiden Prabowo saat momen peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah mencuri perhatian. Di tengah pidatonya yang menyinggung soal kemandirian bangsa yang dicontohkan Proklamator RI Soekarno, Prabowo tiba-tiba menyebut soal hubungan Gerindra dan PDIP seperti kakak adik. Komentar Prabowo langsung disambut senyum sumringah Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Meski punya hubungan akur seperti kakak adik, Prabowo mengaku tidak masalah jika posisi PDIP di luar pemerintahan sebagai partai pengoreksi kebijakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi menemukan indikasi jumlah penumpang yang ternyata 2 kali lebih banyak dari data manifest. Kapal Barcelona. Polisi menetapkan nahkoda kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa 13 awak kapal dan menemukan indikasi jumlah penumpang tidak sesuai data manifest. Dari total jumlah korban 580 orang, 3 diantaranya meninggal dunia, termasuk seorang ibu hamil, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Jumlah korban tersebut jauh berbeda dari data manifest penumpang sebanyak 280 orang. Kementerian Perhubungan akan menyelidiki perbedaan data manifest dan jumlah penumpang. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya. Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana kami serahkan kepada aparat penegak hukum.
Kapal Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Para penumpang kapal nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran kapal Barcelona 5 masih diselidiki. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Buntut terbongkarnya praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, petugas melakukan sidak dan menemukan ponsel hingga memindahkan belasan narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Satu persatu kamar tahanan diperiksa untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan alat komunikasi ponsel, headset maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut penyidik Polda Metro Jaya membongkar praktek prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan seorang narapidana AN 40 tahun. Ia terbukti memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. Total ada 16 orang dari narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai diberikan peringatan 3 kali namun tak diindahkan, Satpol PP Kota Depok membongkar 79 bangunan liar di sepanjang Jalan Juanda. Pemilik bangunan pun memprotes dan meminta waktu untuk membereskan barang-barangnya. Seorang pemilik bangunan ini protes pembongkaran bangunan liar yang dilakukan Satpol PP di kawasan Jalan Juanda, Depok. Ia memprotes untuk meminta waktu tambahan mengosongkan tempat. Namun, permintaan itu ditolak karena surat perintah sudah dilayangkan 3 kali. Warga mengaku sudah menempati lahan selama 15 tahun dengan meminjam pada Pertamina tanpa uang sewa dengan syarat tidak melanggar aturan. Total ada 79 bangunan liar dibongkar yang umumnya digunakan sebagai tempat usaha jualan tanaman hias, warung makan, bengkelas, dan kios lainnya. Pihak Satpol PP menyatakan sudah beberapa kali mendapat laporan adanya tempat penjualan miras di area ini. Sehingga demi faktor keselamatan, keberadaan bangunan liar yang dinilai juga mengganggu estetika dan fungsi lahan akhirnya dibongkar. Pemkot Depok akan melakukan tindakan tegas dengan menjaga kawasan objek vital agar tetap steril dan aman dari aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bisa seorang pengendara motor menjadi bulan-bulanan pengunjuk rasa karena menggeber motornya keras-keras di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika unjuk rasa blokade jalan memprotes larangan studi tour dari Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tour di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tour. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.